Assalamualaikum, solawat dan salam tercurah kepada baginda Rasul. Paling tidak, tulislah solawat pada kolom komentar sebagai kecintaan kepada beliau. Semoga yang mau subscribe, like dan share. Semoga sehat, kaya dunia, dan bahagia. Tidak usah berlama-lama. Mari kita dengarkan ulasannya sebagai berikut. Pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan cinta antara dua insan, melainkan juga sebuah ibadah yang penuh dengan aturan dan adab yang perlu dijaga. Salah satu kitab yang menjadi perbincangan hangat di pesantren maupun media sosial adalah kitab Fathul Izhar. Kitab ini memberikan panduan yang mendalam tentang adab pernikahan, termasuk ciri-ciri fisik dan karakteristik wanita dalam konteks Islam. Dalam kitab ini, terdapat penjelasan yang menarik mengenai bentuk fisik wanita yang dapat mencerminkan kecenderungan nafsunya, termasuk penjelasan mengenai bentuk misfi. Dengan penuh rasa hormat dan ingin berbagi pengetahuan, mari kita pelajari lebih lanjut tentang adab hubungan intim dalam kitab Fathul Izhar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kitab Fathul Izhar merupakan salah satu karya penting dalam literatur Islam yang membahas adab pernikahan dan kehidupan berumah tangga, termasuk panduan hubungan seks dalam Islam. Kitab ini ditulis oleh ulama terkemuka, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, seorang sosok yang sangat dihormati dan diakui keilmuannya di dunia Islam. Fathul Izhar, dalam bahasa Arab, mengandung makna penjelasan tentang kemenangan atau pengungkapan yang menyingkap keberhasilan. Tujuan utamanya adalah memberikan panduan komprehensif mengenai cara-cara yang baik dalam menjalin pernikahan dalam ajaran Islam, termasuk panduan tentang hubungan seksual yang diatur oleh agama. Dalam pendahuluan kitab ini, penulisnya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, memperkenalkan diri dan memberikan latar belakang tentang tujuan penulisan kitab ini. Beliau memberikan gambaran tentang keahliannya dalam ilmu agama, serta pengalaman praktisnya dalam memberikan nasihat mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pandangan yang terdapat dalam kitab Fathul Izhar harus dipahami dalam konteks budaya dan nilai-nilai zaman ketika kitab tersebut ditulis. Penafsiran terhadap ciri-ciri fisik wanita yang dibahas dalam kitab ini perlu disesuaikan lagi dengan nilai-nilai dan konteks yang berlaku pada zaman kita saat ini. Dalam kitab Fathul Izhar, terdapat pandangan yang mengaitkan penampilan fisik wanita dengan tingkat hasrat seksualnya. Menurut kitab ini, ada beberapa ciri-ciri fisik yang dianggap menunjukkan tingkat kecantikan dan keinginan seksual wanita. Kitab ini menyatakan bahwa wanita yang memiliki pinggang ramping, leher yang panjang, atau bentuk tubuh proporsional dianggap memiliki kecantikan yang lebih menarik. Selain itu, kebersihan dan kehalusan kulit juga ditekankan sebagai ciri-ciri menarik pada wanita, dengan kulit yang halus, bersih, dan bebas dari bintik atau noda dianggap sebagai ciri kecantikan. Rambut yang panjang, sehat, dan indah juga disebutkan sebagai salah satu ciri kecantikan wanita dalam kitab ini. Demikian pula dengan ciri-ciri tertentu pada wajah, seperti bentuk wajah yang simetris, mata yang indah, hidung yang mancung, dan bibir yang merah dan penuh. Namun penting untuk diingat, bahwa ciri-ciri fisik ini tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kecantikan atau karakter seseorang. Pandangan ini harus dipahami dalam konteks budaya dan nilai-nilai zaman ketika kitab tersebut ditulis, serta diinterpretasikan dengan bijak dalam konteks yang lebih luas tentang nilai-nilai Islam, yang mendorong penghargaan terhadap kecantikan dalam segala bentuknya. Dalam kitab Fathul Izhar, dibahas secara rinci mengenai misfi,
yaitu bagian intim pada tubuh wanita, serta hubungannya dengan ciri-ciri fisik tertentu. Kitab ini menyampaikan bahwa ciri-ciri fisik wanita dapat mencerminkan bentuk misfi yang dimilikinya. Beberapa ciri fisik yang dijelaskan antara lain sebagai berikut. Bentuk bibir wanita, seperti kecil, tebal, atau tipis, dapat memberikan petunjuk tentang bentuk misfi yang sesuai. Bibir kecil menandakan misfi yang kecil dan sempit, sementara bibir tebal mencerminkan misfi yang juga lebih tebal. Hidung wanita juga dikaitkan dengan nafsu seksualnya. Hidung pesek menunjukkan keinginan seksual yang rendah. Betis wanita dengan ciri tebal dan keras dijelaskan sebagai tanda birahi yang besar terhadap hubungan seksual. Mata wanita yang tampak bercelak dan lebar dapat menjadi petanda rahim yang sempit. Selain itu, kitab ini juga membedakan antara misfi yang basah dan kering. Bibir gelap atau tidak merah menandakan misfi yang basah, sementara bibir terang atau merah menandakan misfi yang kering. Fathul Izhar juga menjelaskan bahwa wanita dengan misfi yang cepat basah atau cepat kering memiliki ciri-ciri fisik tertentu. Misalnya, wanita dengan misfi cepat basah cenderung memiliki bibir yang lebih lebar, sedangkan yang cepat kering cenderung memiliki bibir yang lebih kecil. Meskipun pembahasan mengenai misfi dalam kitab Fathul Izhar menarik perhatian, penting untuk diingat bahwa setiap individu unik, dan tubuh seseorang tidak dapat sepenuhnya diukur atau dinilai hanya berdasarkan ciri-ciri fisik semata. Hal ini mengingatkan kita untuk tetap menghormati keberagaman individual dan untuk tidak mempersempit definisi kecantikan atau karakter seseorang berdasarkan pandangan tertentu yang mungkin bersifat subjektif. Dalam kitab Fathul Izhar, selain memberikan penjelasan mengenai ciri-ciri fisik dan karakteristik wanita, juga terdapat tips dan panduan praktis dalam berhubungan seks sesuai dengan ajaran agama Islam. Berikut beberapa tips dan panduan yang dijelaskan dalam kitab ini. 1. Foreplay atau pemanasan. Kitab Fathul Izhar menekankan pentingnya memulai hubungan seks dengan foreplay. Ini meliputi memegang tangan pasangan, meremas payudara, mencium pipi, dan melakukan rangsangan lainnya yang dapat membuat pasangan semakin terangsang dan siap untuk berhubungan intim. 2. Membaca basmalah dan doa. Saat memasukkan zakar ke dalam vagina, disarankan untuk membaca basmalah dan mengucapkan doa. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang membawa berkah dan keberkahan dalam hubungan intim, serta mengingatkan akan kehadiran Allah dalam segala aktivitas. 3. Posisi hubungan seks. Kitab ini menjelaskan bahwa salah satu posisi yang dianggap paling nikmat dalam hubungan seks adalah istri berbaring telentang dan suami menindihnya dari atas. Posisi ini memungkinkan suami untuk memberikan foreplay yang lebih intens sebelum melakukan penetrasi, sesuai dengan kehendak dan kenyamanan pasangan. 4. Kebersihan setelah berhubungan. Setelah berhubungan seks, suami dan istri dianjurkan untuk membersihkan kemaluan keduanya dengan menggunakan kain atau tisu yang bersih. Penting untuk menggunakan kain atau tisu yang berbeda untuk masing-masing pasangan, guna mencegah penyebaran kuman atau infeksi. Panduan-panduan ini mencerminkan upaya untuk memperlakukan hubungan seksual sebagai bagian dari ibadah yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan ajaran agama Islam. Hal ini menekankan pentingnya menghormati pasangan, menjaga kebersihan, dan membawa berkah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan intim antara suami dan istri. Kitab Fathul Izhar juga menguraikan bahwa ada malam-malam tertentu yang dianjurkan untuk berhubungan seks, seperti malam Rabu dan malam Jumat, sementara malam-malam seperti malam Sabtu dan malam Minggu sebaiknya dihindari. Panduan ini disertai dengan penekanan pentingnya niat yang tulus dalam berhubungan seks, yaitu niat untuk menghasilkan keturunan yang baik
dan mendapatkan berkah. Panduan dan tips dalam berhubungan seks yang terdapat dalam kitab Fathul Izhar bertujuan untuk membantu pasangan suami istri menciptakan hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berlandaskan ajaran agama Islam. Memahami dan menghargai ciri-ciri wanita seperti yang dijelaskan dalam kitab Fathul Izhar merupakan langkah penting dalam membangun fondasi yang kuat dalam pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Lebih dari sekadar ciri fisik, pentingnya membangun komunikasi yang baik, saling mendukung, dan mencintai satu sama lain dengan sepenuh hati, menjadi kunci utama dalam mencapai keintiman yang mendalam dan kebahagiaan yang berkelanjutan dalam rumah tangga. Dengan pemahaman yang benar dan penerapan yang tepat terhadap nilai-nilai yang diajarkan, pasangan dapat memperkuat hubungan mereka berdasarkan prinsip-prinsip agama, menciptakan kehidupan pernikahan yang bahagia, harmonis, dan bermakna. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.